Ayo ketua kelas siapkan. Oke, good morning, sit down please. Oke, silakan duduk Bang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, hari ini saya absen dulu. Ketika saya panggil namanya, silakan angkat tangan. Angkat tanganmu. Bilang, hadir. Adrian, Aidan, Alvino, Amabel, oke, Aswini, Brian, Christopher, Citra, Cut, Daud, Deborah, mana? Oke, Devras, oke, Dimas, oke, Jaki, Graciela, Haji, Jessica, Jordan, ada Jordan, absen. Kenapa? Tanpa kabar? Tanpa kabar. Justin, hadir. Mario, absen. Sakit atau gimana? Absen. Marwa, Muhammad Dwi, Muhammad Rizky, Nadasha Jira, Rodo, Romario, Ronauli, Samuel, Stephen, Stepi, Prinsil, Jiel, Asipa, Santi. Oke. Anak-anak, anak ibu, anak mem, selama ini kalau kita mau melakukan tugas itu pastikan ada langkah-langkahnya. Seperti kalian baru bangun tidur, kemudian berangkat ke sekolah. Itu ada urutan dan langkah-langkahnya yang mau kita selesaikan. Jadi, yang kegiatan sehari-hari itu berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Seandainya kalian atau jika sedang pergi misalnya liburan dan kalian tersesat, hal apa pertama kali yang kalian kerjakan? Minta pertolongan. Buka Gmap. Tapi kalau nggak ada sinyal, gimana? Tanya orang apa? Teriak. Ada yang lain? Menandai tempat. Oke, sebenarnya langkah pertama kalau kita tersesat itu kita pertama jangan panik dulu, tetap tenang. Baru kita pikirkan ini kita di mana posisinya. Kalau nggak ada, mau buka Gmap nggak ada sinyal, berdoa. Kemudian bisa tanya orang sekitar, ya kan? Kemudian bisa kita ingat-ingat kembali, ini tadi kita lewat jalan ini enggak ya? Setelah lewat jalan ini kemana kita ya? Benar kan? Kita ingat kembali
jalur yang sudah kita lewati, benar? Nah, itu semua yang kita kerjakan itu udah termasuk proses berpikir komputasional. Oke. Jadi materi kita hari ini tentang berpikir komputasional. Oke, udah bisa dianalogikan berpikir komputasional itu? Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian ini diharapkan mampu menjelaskan apa itu konsep berpikir komputasional, seperti ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian diharapkan kalian mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Oke, adapun tahapan pembelajaran kita hari ini, pertama tadi kita sudah absen. Kemudian sudah saya kasih pertanyaan. Kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian nanti saya masuk materi. Kemudian nanti saya kasih tugas kelompok, kemudian presentasi ke depan, baru kesimpulan dan kita refleksi. Oke, materi kita hari ini masuk ke pengertian berpikir komputasional. Apa sih pengertian dari berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis yang menyelesaikan masalah secara berurut. Oke? Metode ini digunakan dalam informatika maupun di kehidupan sehari-hari. Di sini ada tadi berapa komponen utama berpikir komputasional tadi? Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, kemudian algoritma. Kita masuk dulu yang pertama. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contohnya dalam pembuatan akun blog. Kita contohkan dalam pembuatan akun blog. Apa langkah yang pertama kita kerjakan? Menentukan topik, kita mau buat apa? Blog kita mau tentukan topik seperti apa? Kemudian setelah kita tentukan topik, apa yang kita kerjakan? Ya, kemudian kita buat akun. Kemudian memilih template. Mau seperti apa bentuk blog kita? Mau buat gambar ini kah, gambar itu kah? Ya kan? Kemudian tulislah artikel. Temanya mau apa? Tadi kan udah ditentukan konsepnya kan? Tulislah. Setelah ditulis, kemudian dipublikasikan. Oke, sekarang masuk yang kedua. Kedua itu ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari pola atau kesamaan dari berbagai data atau masalah agar solusi lebih cepat ditemukan. Contohnya, membuat username. Semua pola username sama. Mau itu username mau buat Instagram, mau buat Facebook, username, pokoknya segala akun username semua sama. Pastinya memiliki minimal 6 karakter. Harus ada huruf besarnya, ya kan? Harus ada karakternya, harus ada huruf kecilnya. Username kan harus nggak bisa pakai spasi. Gak bisa pakai spasi, harus ada karakternya, seperti itu ya. Oke, langsung masuk ke ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan untuk menemukan inti masalah. Contohnya, membuat jadwal piket kelas. Kalau kita mau buat jadwal tiket kelas, yang penting itu ada hari dan nama kalian. Perlu dimasukkan nomor telepon. Perlu dimasukkan akun IG-nya. Enggak ya kan? Karena hanya perlu nama dan hari.
Jadi detailnya itu segala macam tentang kalian nggak perlu dimasukkan. Cukup nama sama harinya aja. Itu maksudnya dari pengabstraksi. Kemudian yang terakhir itu ada penyusunan algoritma. Apa itu penyusunan algoritma? Menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa? Contohnya langkah-langkah login ke email. Pertama kali apa yang mau dikerjakan? Halaman email. Ya, terus Masukkan halaman email. masukkan alamat email. Kemudian masukkan password. Lagi Klik sini. klik sign in. Coba kasih contoh yang lain. Urutan langkah-langkah algoritma misalnya buat kopi. Pertama ngapain? Panaskan air. Terus ngapain? Siapkan cangkir. Hah? Tuangkan kopi ke cangkir. Masukkan air panas. Baru diaduk. Kemudian disaji. Siap. Gitu ya? Suaranya. Ini saya kasih contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh buat mie instan. Langkah-langkah dari mie instan. Membuat rebus air. Terus masukkan mie. Tambahkan bumbu. Campur-campur, sajikan. Siap disantap. Oke, jadi manfaat dari berpikir komputasional ini adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Misalnya kita dikasih masalah, saya contohkan tadi, seandainya kamu tersesat di jalan, apa yang kamu lakukan? Kalian sudah bisa mikir gimana cara pemecahan masalahnya, ya kan? Apa yang mau kalian kerjakan? Kemudian membantu berpikir lebih logis dan terstruktur. Maksudnya ini kalian paham mana dulu yang mau kalian kerjakan, ya kan? Kalau tadi saya kasih contoh masak mie tadi, kan nggak mungkin tiba-tiba disajikan tanpa ada air panasnya, tanpa dimasukkan bumbu. Itu dia ya. Kemudian mempermudah belajar pemrograman, terus menghemat waktu dan tenaga, dan membantu membuat keputusan yang efektif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Mengerti? Oke, kalau mengerti kita ice breaking sejenak. Masukkan laci segala macam bukunya dulu. Buku masukkan laci. Kemudian tinggalkan pulpen 1 di atas meja. 1 aja. Tinggalkan pulpen 1 di atas meja. Oke? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Jangan. Satu ke sini, Roger. Iya, kamu sini. Oke. Dengarkan instruksinya. Taruh pulpen di atas meja 1. Dengarkan instruksinya. Instruksinya, ketika saya bilang sikut, maka yang dipegang pegang sikutnya. Ketika saya bilang sakit, maka yang dipegang perut. Oke? Ketika saya bilang sikat, ambil pulpen yang di atas mejamu. Oke? Paham sampai sini? Taruh di tengah pulpennya, taruh di tengah. Berdiri, taruh di tengah.
Oke, sampai 3 kali berurut ya, berurut 3 kali kita tentukan pemenangnya. Misalnya Aidan 3 kali berhasil megang pulpennya berturut, berarti kelompok ini Aidan yang menang. Oke. Dengarkan instruksinya, konsentrasi. Konsentrasi. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke, diingat ya, ini 3 kali, diingat siapa pemenangnya, lebih banyak. Oke, sekali lagi. Oke, konsentrasi, dengarkan instruksinya. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Ulangi, sekali lagi. Terus dengarkan instruksinya. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, dengarkan. Kelompok mana yang 3 kali menang berturut-turut? Kelompok ini. Oke, ini rewardnya, silakan dulu. Kita mau bagi kelompok. Nah, kelompok kita mau kita namain perangkat keras atau perangkat keras komputer atau hardware. Oke, dengarkan, kelompok ini namanya kelompok keyboard. Ini kelompok mouse. Yang sana monitor. Yang ini kelompok proyektor. Yang ini speaker. Yang ini CPU. Oke, tugasnya ini saya bagi kertasnya. Tugasnya kalian buat urutan atau langkah-langkah algoritma cara melakukan pendaftaran siswa baru secara online. Udah, minimal 8 langkah. Minimal 8 langkah. Berarti langkah-langkah kan ada setiap langkah kan? Minimal ada 8. Kalian pikirkan apa aja yang mesti dimasukkan ke dalam langkah-langkah penyusunan algoritma cara melakukan pendaftaran siswa online. Kemudian udah siap ini, kalian buat langkahnya, ada 8 langkah. Buat ke flowchart atau diagram alur. Tahu kan flowchart atau diagram alur? Tahu ya? Yang dia mana tadi spidol saya? Yang dia ada start, kemudian in every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your boat. I'd say Pertama yaitu follow akun media sosial dan dapatkan notifikasi. Bilang lulus.
dan komunikasi dari baik itu tadi hasil diskusi kami terkait cara Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok proyektor. Silakan duduk kembali. Kalian bikin kocaknya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak bisa diharapkan lah kalian ini. Salah satu aja lah. Ya, suara-suara. Udah? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama dari materi kita hari ini. Coba dari kalian, apa kesimpulan materi kita dari hari ini? Coba dari kelompok MOS. Ayo beri tanggapan dari kelompok MOS. Pemahaman terhadap proses berpikir konvensional menjadi semakin penting, tak hanya di dunia teknologi, informasi, tapi juga di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Melalui upaya ini, kita akan menjelajahi dunia berpikir konvensional, penyelesaian masalah, algoritma, data, ekspresi logika, dan operasi logika yang menjadi fondasi utama dalam pemrograman dan pemodeleran. Melalui pemahaman ini, jadi kita harapkan rahasia dalam menghadapi tantangan. Iya, good, pintar sekali, kasih tepuk tangan. Jadi kesimpulan materi kita di hari ini, kita jadi kenal berpikir komputasional. Jadi kan ada 4 komponen kan. Pertama ada dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga, keempat penyusunan algoritma. Jadi kita udah kenal ini apa itu berpikir komputasional, terdiri dari yang 4 tadi. Kemudian dari 4 ini kita terbantu nih dalam menyelesaikan masalah, apapun masalahnya. Oke? Selanjutnya kita refleksi. Saya tanya ke kalian, bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Menyenangkan. Terus bisa dipahami, menyenangkan. Lagi mudah dipahami. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ayo siapkan ketua. Siapkan. Parting goodbye ya. Okay, goodbye. See you next week.